Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Restu Melina dalam pembelajaran tematik. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran tematik, nah Ibu ingin kalian mensubscribe channel YouTube Ibu, kemudian klik like pada tayangan video yang kalian tonton saat ini. Nah, semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan akan menambah ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut. Masih pada tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi untuk pembelajaran 3. Kalau di video kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 2, nah kali ini kita sudah memasuki untuk pembelajaran 3. Oke, sudah siap? Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran 3, ayo membaca. Di situ ada sebuah teks. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor, Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Nah, begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian dapat mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, kita sudah mengetahui ya, banyak sekali manfaat dari adanya waduk di Jatiluhur Purwakarta. Nah, yaitu yang pertama sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang didistribusikan ke rumah-rumah sehingga masyarakat semua dapat menikmati aliran listrik. Jadi kita bisa menyalakan lampu dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, manfaat dari waduk Jatiluhur yaitu untuk perairan atau irigasi, untuk mengairi sawah-sawah. Nah, coba Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Coba kita. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, anak-anak pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik dan apa pula akibatnya jika sawah kering. Nah, yang pertama, akibat jika tidak ada listrik, kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti tidak bisa menyalakan lampu, jadi rumah kita gelap. Kemudian kita tidak bisa mandi karena keran yang ada di rumah tidak bisa menyala karena kan harus dialiri oleh listrik juga. Kemudian kita tidak bisa menggunakan penanak nasi, kita tidak bisa menggunakan
televisi, karena semua alat elektronik itu kan harus disambungkan ke aliran listrik. Kalau tidak ada pemasokan listrik, kita tidak dapat melakukan aktivitas yang seperti biasanya. Kemudian, apa akibatnya jika sawah kering? Nah, coba anak-anak pikirkan, kalau sawah kering akan terjadi apa? Yang pertama adalah kalau sawahnya kering, otomatis Pak petani tidak dapat menanam padi, karena kalau menanam padi itu kan harus diairi oleh air. Nah, kalau misalkan padinya tidak tumbuh, tidak tertanam, kita tidak bisa membeli beras. Kemudian kita tidak bisa makan nasi. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang di sini ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak jawab nih. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, apa saja tadi kita kan sudah membaca. Kemudian yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa tenaga listrik dihasilkan melalui energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Nah, menggunakan alat yang namanya turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Nah, bergeraknya generator listrik ini yang akan menghasilkan tenaga listrik. Nah, jadi tenaga listriknya itu dapat disalurkan ke gardu listrik, kemudian disambungkan lagi ke rumah-rumah dan kantor-kantor. Ya, itu untuk nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, coba kalian baca ulang lagi teks yang ada di halaman sebelumnya. Kemudian yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Nah, tadi sudah kita jawab nih, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Yang pertama, listrik tidak akan menyala. Kemudian yang kedua, sawah-sawah kekeringan. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, jelaskan 3 masalah yang akan muncul bila tidak ada listrik. Nah, coba anak-anak bayangkan 3 masalah aja nih. 3 masalah kalau di rumah kalian tidak ada listrik. Nah, tadi sudah Ibu terangkan juga ya, kalau misalkan di kehidupan kita tidak ada listrik bagaimana? Seperti itu ya. Dijawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Lanjut. Ayo berlatih. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Mereka masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini sudah ada contoh nih. Coba dilihat nomor 1. Pukul 05. Nah, kalau 05 berarti itu sore atau pagi. Nah, kalau 05.00 ini adalah pagi atau subuh nih. Tuh. Pukul 05.00 Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Nah, kalian cari lama kegiatan tersebut. Nah, ada caranya untuk menghitung, yaitu dengan cara menghitung seperti ini, dikurang. Ya, coba kita praktekkan. Ini Ibu hapus dulu. Tanpa dihitung juga kalian bisa menentukan. Kalau 05.00 kemudian 05.30 berarti lamanya kegiatan tersebut adalah 30 menit. Ya, tapi kita coba untuk menuliskan menggunakan ini hitungan pengurangan. Nah, jadi di situ 05.30 05.00 dikurang. Nah, kalau 05.30 ini adalah Lani sudah selesai mandi dan berpakaian. Kemudian 05.00 ini adalah ketika Lani bangun. Nah, kita turunkan 30 dikurang 00 di sini kan masih 30. Kemudian 05 di sini kita coret. Nah, jadi hasilnya adalah 30. 30 apa? Menit. Tuh. Seperti itu cara untuk menghitungnya. Nah, di sini juga ada cara yang kedua.
Contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, kalau 07.30 itu pagi ya, 07.30 itu pagi. Nah, kemudian ayah pulang jam 18.00. 18.00 itu adalah maghrib ya. Kita tulis sore aja ya, sore. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi lama ayah bekerja ini berapa jam? Nih, cara ringkasnya yaitu ditulis terlebih dahulu 18.00-nya ya. Ini gua hapus dulu. Nah, caranya seperti ini. 18.00 ini kita jadikan 60 menit dulu, karena 1 jam adalah 60 menit ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jadi 18.00 apabila dijadikan 60 menit jadi 17.60. Nih, 60 itu kan satu jam ya. Jadi kita tulisnya 17 karena ini kan belum menjelang jam 18.00. Jadi ini sama aja. Jadi kita tulis 17.60. Kemudian dikurangi. Ayah tadi berangkat bekerja 07.30. Ya, ayah pergi bekerja 07.30. Dikurang saja 30, kemudian 17 dikurangi 7, 10, berarti ayah bekerjanya 10 jam ya, 10 jam 30 menit tuh, seperti itu. Nah, ini dia soal pertama. Untuk tabel yang pertama itu di halaman 79 ada 3 tabel. Nah, waktu 05.00 sampai 05.30. Kegiatan yang dilakukan mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya 30 menit. Ini contoh ya. Nah, kalau menggunakan perhitungan pengurangan seperti pada contoh sebelumnya bisa nih, seperti ini jadinya. Kita tulis dulu 05.30 dikurang 05.00. Nah, dikurang, ini diturunin 30, 05-nya dicoret karena sudah tidak bisa. Jadi totalnya 30. Tulisannya menit. Betul kan? Sama? Tuh, untuk hasilnya sama. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya nih. Waktu 05.30, kemudian kegiatannya sarapan. Nah, coba kita menggunakan hitung pengurangan seperti tadi ya. Oke. Seperti yang tadi, ini untuk 06.00 ini kita rubah terlebih dahulu menjadi satuan menit ya. Karena 1 jam itu 60 menit, jadi kita rubah ke satuan menit, yaitu 05.60. Nah, yang ini kita rubah ke satuan menit, jadi 05.60, 60 menit. Kemudian dikurangi 05.30. Yuk, kita hitung bersama-sama. 60 dikurang 30 hasilnya 30. Kemudian 05 kita coret karena sudah tidak bisa dikurang. Nah, jadi lamanya kegiatan sarapan adalah 30 menit. Nah, gampang kan? Jadi untuk jawaban yang nomor 2 ini sama seperti nomor 1, lamanya kegiatan sarapan 30 menit karena waktunya dari 05.30 ke 06.00. Kalau misalkan kalian ingin menghitung dari angka jarum jam ini juga bisa. Nih, misal ya, 05.30 itu kan setengah 6 pagi. Coba gimana kalau kita nulis setengah 6? Nah, jarum pendek menunjuk jam, jarum panjang menunjuk menit. Nah, ini adalah setengah 6 pagi. Kemudian menuju jam 6. Kita hitung. Nih, kalau ke setiap angka itu bertambah 5 menit ya. Di sini 5, kemudian ditambah 5 jadi 10, ditambah 5 jadi 15, ditambah 10 jadi 20, ditambah 11 jadi 25. Nah, di angka 12 tepat 30.
untuk jam 6.00. Kita hapus. Dah. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ada dua cara yang bisa kalian kerjakan. Tinggal dicari yang paling mudah yang mana, atau bisa menggunakan teknik pengurangan atau dengan teknik hitung melalui jarum jam seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini boleh kita tulis waktunya adalah 30 menit. Lanjut ke nomor 3. Waktu 06.10, ini pagi jam 6:10 menit, kemudian sampai jam 6.30 menit. Kegiatannya perjalanan ke sekolah. Kira-kira berapa lama yang ditempuh? Jarak perjalanan sekolah? Oke, kita hitung ya. Coba kita menggunakan teknik pengurangan. Teknik pengurangan kita tulis di mana ya? Kita tulis di jam terlebih dahulu aja ya. Kita coba tulis di sini. 06, kita tulis yang paling besar dulu, 06.30 dikurangi 06.10. Nah, 0 dikurang 0 kan 0, 3 dikurang 1 2. Nah, 06 coret. Jadi totalnya 20. 20 apa ini? 20 menit. Nah, jadi waktu dari 06.10 ke 06.30 adalah 20 menit. Kalau anak-anak semua ingin menggunakan penghitungan dengan jarum jam, bisa. Coba kita samakan, apakah dari jam 6:10 ke 06.30 jaraknya 20 menit? Ayo kita buktikan. Nah, kalau 06.10 itu adalah jam 6 pagi ya. Jarum pendeknya ada di angka 6. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, ada di angka 2. Nah, ini namanya lebih 10. Oke, kita hitung ya. Kita hitung jaraknya berapa ya kira-kira. Dihitungnya dari 2 ke 3 ini jaraknya adalah 5 menit. Dari 3 ke 4 10 menit. Dari 4 ke 5 15 menit. Dari 5 ke 6 20 menit. Nah, ini kan 6.30. Nah, 6.30 berarti jarum pendeknya ini kita titik-titikin aja ya. Tuh, ada di sini. Jadi jaraknya sama kan? 20 menit. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa menentukan menggunakan cara yang lebih mudah, yang menurut kalian mudah. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini jangan lupa nanti dicatat ya hasilnya. Nah, oke, untuk soal selanjutnya, waktu 06.30 sampai 06.55. Nah, ini masih pagi ya. Kegiatannya sampai di sekolah bermain dengan teman. Nah, lamanya kira-kira berapa menit? Oke, mari kita hitung menggunakan hitungan pengurangan. Kita tulis yang paling besar dulu ya. 0655 dikurang 0630. 5 kurang 0 5. 5 kurang 3 2. 06 dicoret. Jadi totalnya 25 menit. Lamanya kegiatan di sekolah bermain bersama teman 25 menit. Nah, seperti ini. Jadi dari 06.30 ke 06.55 itu 25 menit. Kalau misalkan kalian ingin menghitung menggunakan jam, boleh. Coba kita lihat lagi jam. Kita lihat lagi jam di samping sini ya. Nah, tadi 06.30 ya. 06.30 ke 06.55. Oke, 06.30 berarti setengah 7. Jarum pendek di 6, jarum panjang juga di 6. Jarum panjang juga di 6. Nah, menuju 06.55. Ayo kita hitung. Kalau bergeser angkanya ditambah 5 menit ya. 5 10 15 20 25.
Karena 0655 itu ada di angka 11. Nih. Ya, jadi jaraknya sama nih, 25 menit. Tuh, sama kan seperti hitungan pengurangan yang tadi. Nah, tinggal kalian pilih mau menghitung dengan cara yang mana, yang paling mudah saja. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Waktu 07.00 kemudian sampai jam 12.30. Kegiatannya belajar di sekolah. Nah, coba kita lihat dan kita coba menggunakan teknik pengurangan. Kita tulis dulu untuk angka yang paling besar adalah 12.30. 12.30 ini adalah setengah 1 dikurang 07.00. Nah, 0 kurang 0, 3, turunin 12 dikurang 7. Ayo, berapa 12 kurang 7? Ya, betul sekali, hasilnya 5. Jadi bagaimana penulisannya? Tulisannya 5 jam 30 menit. Nah, jadi lama kegiatan belajar di sekolah dari jam 07.00 sampai 12.30 adalah 5 jam 30 menit. 5 jam 30 menit. Kelihatan kan? Oke. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Gampang kan? Nah, maka kita berlatih bersama-sama. Yuk, soal berikutnya. Lama waktunya 12.30, setengah 1 sampai 13.00. 13.00 itu jam 1. Ya. Coba kita kerjakan. Ini kegiatannya perjalanan pulang. Yuk, tadi kan seperti soal cara yang sebelumnya. 13.00 ini kita jadikan ke menit dulu. Jadinya 12.60 ya, dijadikan ke menit nih. 12.60. Kemudian dikurang 12.30. 0 turunin 6 kurang 3, 12 dicoret. Jadi hasilnya 30 menit. Nah, ini kita tulis 30 menit sebentar. 30 menit. Oke. Ini dihapus dulu ya. Nah, gampang kan? Ini kalau misalkan dengan teknik jam, kalian juga bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Waktu 13.00 itu jam 1 sampai 13.30. Kegiatan merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang. Kita menggunakan teknik pengurangan. Kita tulis yang paling besar dulu. 13.30 itu setengah 2 dikurang 13.00. 30 diturunin, 13 jadi coret. Jadi hasilnya 30 menit. Tuh. Jadi kegiatan merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang dari jam 13.00 sampai 13.30 adalah 30 menit. Gampang kan? Nah, kalau sudah disalin, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk. Lama waktu untuk kegiatan istirahat siang dari jam 13.30 sampai 15.30. Nah, kita menggunakan teknik pengurangan. Di sini kita menulisnya yang paling besar dulu ya. 15.30 dikurang 13.30. 30 dikurang 30 hasilnya 00 ya. Sekarang 15 dikurang 3. 15 dikurang 3 adalah 2. Nah, bagaimana kalau misalkan menulis seperti ini? Berarti
hasilnya adalah 2 jam. 2 jam 00 menit. Nah, kita tulisnya 2 jam aja. Jadi, lama istirahat siang dari jam 13.30 ke 15.30 adalah 2 jam. Gampang kan? 2 jam. Nah, kita hapus. Kita hitung untuk selanjutnya. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Kalau belum paham, videonya bisa diputar-putar kembali ya. Nah, sekarang kita kegiatan selanjutnya jam 15.30 sampai 15.45. Ini jam setengah 4 sore. Kegiatannya adalah mandi sore. Kira-kira berapa menit ya waktu yang dibutuhkan? Kita menggunakan teknik pengurangan. Mana dulu yang dikurangin? Yang angkanya lebih besar. 15.45 dikurang 15.30. Yuk dihitung. 5 turunin 4 kurang 3 1. Nah, 15 dicoret. Jadi hasilnya ini 15 menit. Jadi lama mandi sore dari jam 15.30 ke 15.45 adalah 15 menit. Di zoom biar tulisannya enggak keluar-keluar. 15 menit. Oke, lanjut ya. Kita hapus dulu. Nah, gampang kan? Menyenangkan menghitung seperti ini. Lanjut. Soal berikutnya, waktunya 15.45 sampai jam 16.00. Nah, ini sore ya. Kegiatan berangkat ke tempat kursus musik. Nah, kira-kira berangkat ke tempat kursus ini berapa menit nih waktu yang dibutuhkan? Kita hitung bersama-sama. Nah, kalau misalkan 16.00 ini kita jadikan menit seperti tadi ya, dijadikan menit jadi hasilnya 15.60. Ya, kalau ada soal yang seperti ini selalu kalian nanti jadikan ke menit. Jadi 15.60. Kemudian dikurang 15.45. Berapa hasilnya? Dikurang. Nah, 10 kurang 5, 5. Kemudian di sini tadi sudah dikurangin 1. Jadi hasilnya ada 5. 5 kurang 1, 5 kurang 4, 1. Ini 15 dicoret. Jadi totalnya 15 menit. Tuh. Kita tulis di sini sama seperti tadi 15 menit. Oke, jadi berangkat ke tempat kursus musik membutuhkan waktu 15 menit dari jam 15.45 ke 16.00. Ya, seperti contoh yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada soal yang seperti ini, itu dijadikan ke menit dulu, jadi 15.60. Kita hapus. Nah, ke soal berikutnya. Waktu 16.00 sampai 17.30. Ini jam 4 sore sampai setengah 6. Kegiatannya adalah kursus musik. Mari menggunakan teknik menghitung pengurangan. Oke. 17. Yang besar terlebih dahulu ya. 17.30 dikurang 16.00. Ini 30 diturunin, 30 ini sudah pasti menit ya. Menit. Nah, 17 dikurang 16. 17 kurang 16 adalah 1. Berarti ini 1 itu jam. Berarti lamanya berapa? Ya, betul sekali. 1 jam 30 menit. Yuk kita zoom dulu untuk menulisnya. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit. Oke. Ini kita hapus ya. Jadi,
pergi ke kursus musik dari jam 16.00 sampai 17.30. Kegiatan kursus musik yaitu membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Oke, yang selanjutnya waktu 17.30 sampai 17.45, yaitu berjalan pulang ke rumah. Nah, berapa menit tuh? Coba kita hitung menggunakan teknik pengurangan. Dimulai dari yang paling besar dulu, 17.45 dikurang 17.30. Ini sore ya. Nah, 5 turunin 4 kurang 1, 4 kurang 3, 1. 17 dicoret. Jadinya ini 15 menit. Jadi total lamanya perjalanan pulang ke rumah dari jam 17.30 ke 17.45 adalah 15 menit. 15 menit. Oke. Lanjut yang berikutnya. Nah, masih ada 3 soal lagi nih. Yuk, semangat. Waktu 17.45 sampai jam 18.00. Nah, seperti tadi, ayo 18.00 dijadikan apa? Dijadikan menit. Jadi 17.60. Nah, kegiatannya istirahat sambil nonton TV. Siapa yang sering nonton TV nih? Yuk, 17.60 dikurang 17.45. Kita hitung bersama-sama. Nah, kita pinjam 10 kurang 5, 5. Ini tadi 5 ya, 5 kurang 4, 1. 17 dicoret, jadi totalnya 15 menit. Sama seperti yang di atas. Jadi 17.45 menuju 18.00 kegiatan istirahat nonton TV membutuhkan waktu 15 menit saja. Itu ya, yuk kita hapus dulu. Udah kan? Nah, 2 soal lagi yuk. Waktu 18.00 sampai 20.30. Kegiatannya mengulang pelajaran dan mengerjakan PR. Ayo kita menggunakan teknik pengurangan. Yang dikurang dulu adalah angka yang paling besar, yaitu 20. Ini 0 ya, 20, 30 dikurang 18.00. 30 diturunin. Nah, sekarang 20 dikurang 18. 20 dikurang 18 adalah 2. Nah, ini tadi 30-nya itu adalah menit, 2 itu adalah jam. Jadi, total lama mengulang pelajaran mengerjakan PR dari jam 18.00 sampai 20.30 adalah 2 jam 30 menit. Nah, untuk soal terakhir yaitu waktu 20.30 atau setengah 9 sampai ke jam 5 subuh untuk tidur malam. Nah, ini adalah hasilnya 8 jam 30 menit. Oke, sudah semua soal kita kerjakan bersama-sama. Boleh disalin di buku kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, video ini bisa diputar-putar kembali sambil dicoba-coba di rumah ya. Untuk mengerjakannya kalian pelajari lagi, kalian coba-coba lagi. Oke. Ya, cukup sekian materi dari Ibu untuk pembelajaran 2, subtema 2, tema 6. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan kalian dapat menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa harus tetap semangat belajar dan jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.